Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Sikap orang terhadap kebahagiaan, sikap orang terhadap pengalaman senang, ditandai dengan keinginan untuk selalu mau mengalami kebahagiaan itu. Selalu ingin peristiwa yang menyenangkan itu digenggam terus. Jangan sampai hilang. Atau jangan cepat berlalu. Pengalaman kemuliaan yang dialami oleh Petrus dan temannya Yohanes dan Yakobus menyaksikan kemuliaan di atas gunung membuat Petrus selalu ingin menikmati kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu terjadi karena mereka menangkap, mereka bisa melihat, mereka bisa mengalami bahwa Yesus benar-benar putra Allah. Kebahagiaan itu mereka alami karena mampu mengalami. Bahkan dikatakan tadi bisa mendengar kata-kata yang diucapkan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ada sukacita yang besar ketika Petrus dan dua murid yang lain mampu mengenal siapakah Yesus. Mampu menangkap dan mengalami bahwa Yesus benar putra Allah. Yesus benar Mesias yang mereka nantikan. Dan itulah kebahagiaan yang dialami. Meskipun dikatakan tadi mereka sempat tertidur. Saudara-saudari, pengalaman mampu menangkap dan melihat kehadiran Allah itu membawa sukacita dan kebahagiaan. Kalau saudara-saudari berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan, bernovena, dan itu terjadi, dikabulkan apa yang dimohonkan itu, ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah syukur, dan selalu ingin menikmati kebahagiaan itu. Kira-kira itulah pengalaman Petrus dan Yohanes dan Yakobus menyaksikan Yesus yang menampakkan kemuliaan. Dan saudara-saudari, pengalaman itu yang akan memampukan Petrus dan murid-murid yang lain untuk setia dan bertahan di dalam mengikuti Yesus. Meskipun nanti kemudian Yesus ditangkap, diadili, disiksa, dihukum, bahkan wafat di kayu salib, mereka akan tetap setia menjadi pengikut Kristus. Karena mereka sudah mempunyai pengalaman dan keyakinan bahwa Yesus yang mereka ikuti benar-benar adalah Mesias. Maka hidup beriman kita dalam arti tertentu dibutuhkan apakah kita mempunyai pengalaman bertemu dengan yang ilahi. Apakah kita mempunyai pengalaman berjumpa dengan Yesus yang memunculkan kemuliaannya, yang menampakkan kemuliaannya. Dan saya yakin ibu bapak saudara-saudari kita semua punya pengalaman itu. Apa yang membuat kita dengan setia, rajin berdoa, rajin beribadat, rajin hidup menggereja kalau bukan karena pengalaman melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang membuat kita tetap berani berjuang, berusaha, berpuasa, bertobat,
Bukankah karena pengalaman berjumpa dengan kemuliaan Tuhan? Mungkin bentuknya macam-macam. Dan apa yang membuat kita setia bertahan di dalam hidup beriman? Pasti karena kita mengalami dan yakin akan Kristus yang kita ikuti. Itulah harapan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan harapan itu seperti juga janji Allah kepada Abraham pasti terpenuhi. Harapan untuk menikmati kemuliaan itu meskipun di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan kita setiap hari pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Nasihat Paulus dalam bacaan kedua kepada umat di Filipi membawa kita juga kepada harapan yang sama. Kristus akan mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita semua mempunyai pengalaman rohani, pengalaman iman yang menggambarkan bagaimana Tuhan sungguh ada di tengah-tengah kita. Dan karena itu kita mau bahkan membangun kemah. Tinggallah Tuhan di tengah-tengah kami selalu. Dan saya yakin di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam suami, hati istri, hati anak-anak kita, kita tidak perlu membangun kemah. Di sanalah Tuhan hadir. Mari kita mohon semoga kita mampu menangkap kehadiran Kristus, dan karena itu dikatakan, dengarkanlah Dia. Semoga demikian.